Kami bersyukur siang hari ini kami tahu Tuhan baik. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami berdiri karena Tuhan. Kami bekerja karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini kami ada di tempat ini. Tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, kami ambil waktu siang hari ini, mari angkat kedua tangan saudara. Just simply mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan kau baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau luar biasa Tuhan. Kami alami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapan-Mu mengalir Tuhan siang hari ini. Kuatkan yang lemah Tuhan. Biar setiap kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan melepaskan beban kami. Kami yang butuh mujizat Tuhan, kami terima mujizat siang hari ini. Kami yang mulai hilang iman dan kepercayaan Tuhan, kuatkan iman dan kepercayaan kami. Kami datang tidak sama ketika kami pulang. Terima kasih Bapa yang baik. Jamah hati kami Tuhan. Siang hari ini kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, hamba-Mu terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Lebih keras lagi sama-sama. Dan boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani hari ini. Bapak Ibu Diaken, Diakonis yang sudah melayani di panggung, di bawah semuanya. Karena ada mereka semua kita bisa beribadah dengan luar biasa hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih senyuman kiri kanan paling minimal 5 orang. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini siang hari ini. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala yang ada di tempat ini juga. Dan saya bersyukur Tuhan tetap menyertai kita semua sampai dengan hari ini saudara. Berapa banyak yang bersyukur kepada Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Kita masuk di minggu pertama di bulan November 2024. Sama-sama katakan wow. Kalau kita masih ada sampai hari ini berarti masih ada rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan berjudul kemenangan dalam kesengsaraan. Sama-sama katakan kemenangan dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu bisa penderitaan atau tekanan yang sedang kita alami hari ini. Saudara. Kalau kita mengikuti tuntunan di gereja ini, saya yakin dan percaya saudara tahu pasti kita ada di musim di mana kita harus menuntaskan amanat agung bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjangkau jiwa. Karena dengan kita melakukan pekerjaan besar Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kehidupan saudara dengan luar biasa. Katakan amin. Dan amanat agung harus diselesaikan. Because Jesus for everyone. Katakan amin. Tuhan Yesus untuk semua orang. Namun ketika kita mau mengerjakan pekerjaan besarnya Tuhan, akan selalu ada challenge yang besar. Akan ada tantangan yang besar. Akan ada tekanan yang besar. Karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu hamba Tuhan di Ukraine yang bernama Pastor Henry Madava. Sudah lebih dari 2 tahun dan 4 bulan kurang lebih. Penduduk di Ukraine hidup dalam bayang-bayang maut dan ketidakpastian. Dia mengembalakan satu gereja yang bernama Victory Christian Church. Kematian bisa datang kapan aja untuk orang-orang Ukraina. Orang percaya di Ukraina menjalani hidup hari demi hari. Seringkali mereka ketemu pagi tapi siang udah gak ada karena mereka mati akibat perang. Seorang gembala bernama Henry Madava ini menggembalakan gereja di sana di Kiev di Ukraine. Saat perang berkecamuk dia diperhadapkan dengan hal-hal baru. Jalan-jalan baru. Masalah baru. Bahkan bisa dikatakan tiap menit dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi untuk membuka ibadah secara terbuka seperti ini sangat sulit untuk beliau. Karena keadaan menjadi sangat mengerikan, tidak menentu. Bisa saja ia mati tertembak atau terkena roket sewaktu-waktu saudara. Dan banyak orang datang ke gerejanya bukan karena mau beribadah, tapi karena ingin ditolong.
Jadi gereja jadi tempat untuk orang-orang yang sulit. Beberapa orang juga yang mati dibawa ke gerejanya. Anak-anak yatim piatu, orang-orang sekarat, bahkan mereka yang butuh makanan dan tempat tinggal, hari itu semua dibawa ke gereja Victory Christian Church yang ada di Ukraine. Di tengah ketidakpastian, di tengah pergumulan yang luar biasa, Pastor Henry Madava, dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaan, di tengah tekanan yang begitu hebat dan dahsyat, ajaibnya Tuhan, mujizat banyak terjadi di gereja itu. Saudara tahu, lebih dari 10 orang bukan sakit, tapi lebih dari 10 orang mati dibangkitkan. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Hal yang luar biasa, bukan cuma sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan di sana. Mujizat yang sama juga pasti akan terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Perang tidak menjadi penghalang untuk kita hidup dan menyertakan Yesus di dalamnya. Perang apapun yang sedang kita alami sekarang, jangan menjadi penghalang untuk kita hidup dan menyertakan Tuhan Yesus selalu di dalam kehidupan saudara. Saudara, secara kalender Yahudi kita masuk ke dalam musim yang baru. Di tahun Pei Hei 5785. Sama-sama katakan Pei Hei 5785. 5784 kita percaya pintu-pintu dibukakan dalam kehidupan saudara. Pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu pemulihan. Katakan amin saudara. 5785 kita akan melihat roh Tuhan dicurahkan besar-besaran atas kehidupan saudara. Ketika roh Tuhan dicurahkan besar-besaran, itu akan menjadi tanda di mana kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler yang belum pernah kita alami sebelumnya. Saudara, dikatakan tahun 5785. Pei mewakili numerik 80, Hei mewakili 5. Dan bila dijumlahkan hasilnya 85. Pei Hei juga disingkat tahun Peh. Sama-sama katakan tahun Peh. Dan kemarin, hari Sabtu kemarin di doa pengerja, Bapak Gembala pembina kita mengatakan ini juga merupakan tahun double anugerah. Atau tahun double grace, tahun double kasih karunia. Karena ada angka 5 2 kali di sana saudara. 5 yang berarti dalam numerologi Yahudi dikatakan artinya adalah anugerah atau kasih karunia. Jadi tahun ini adalah tahun double kasih karunia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. 5785 juga musim di mana manifestasi roh Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tahun percepatan, kuasa Tuhan dinyatakan besar-besaran, roh Allah dicurahkan besar-besaran. Maka pemulihan terjadi, ekonomi, hubungan keluarga, kesehatan, bahkan pemulihan segala sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, pasti kita akan mengalaminya saudara. Katakan kiri kanannya, kamu percaya enggak? Bilang gini, jawab lagi, saya percaya. Katakan yes. Saudara, ada satu kisah di Alkitab. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hari itu Yosua mau menyeberang dan harus melewati sungai Yordan. Dikatakan seperti ini, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua bangsa Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sama-sama katakan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, hari ini sama mungkin seperti pendeta yang di Ukraine atau bahkan Yosua. Mungkin beberapa dari saudara sedang mengalami hal ini. Yaitu sedang menempuh jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Jalan itu bisa gelap. Jalan itu bisa becek, berbatu, bahkan berlubang. Dan kadang membuat kita jatuh dan menderita. Mungkin juga berupa penyakit yang sedang kita derita. Yang belum pernah kita alami sebelumnya.
Atau pekerjaan yang baru Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Dan hari ini Anda baru mengalaminya. Atau kehidupan rumah tangga yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Musim yang mungkin begitu berat. Dan kita bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Keadaan finansial yang mungkin memberatkan kehidupan kita. Atau bahkan Anda baru pindah ke kota Batam. Atau dimanapun Anda berada hari ini yang mengikuti secara online. Dan ini merupakan jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Dan seringkali kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Dalam kisah Yosua kira-kira ada 40.000 orang Israel menyeberang sungai Yordan, saudara. Dan ini hal yang luar biasa. Sungai Yordan pada zaman dulu itu arusnya kuat dan sangat dalam. Dan bahkan orang-orang yang mau mengejar pasukan Israel hari itu gak sanggup mengejarnya karena ada sungai Yordan. Sebenarnya ada tempat penyeberangan yang normal, tapi Tuhan menyuruh mereka menyeberang lewat sungai Yordan. Tapi percayalah saudara, ketika Tuhan menyuruh saudara, di setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan Tuhan kepadamu. Katakan amin saudara. Itu yang Tuhan janjikan, artinya semua tempat yang padat, becek, berair, gunung, lembah, padang, semua tempat akan diberikan kepada kita. Karena ini jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Hari itu Tuhan meyakinkan mereka untuk taat, ikuti perintah Tuhan. Yang gak masuk akal. Harus lewat jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Namun demikian ternyata di sungai Yordan ada hal-hal besar yang Tuhan lakukan. Yang supranatural. Yang pertama saudara, Israel waktu itu dipimpin oleh Yosua. Dan akhirnya taat menyeberang sungai Yordan dan akhirnya selamat. Yang kedua, jubah Elia membelah sungai Yordan. Dan Elisa berjalan di tengah-tengah tanah yang terbelah itu. Dan Elia terangkat ke sorga. Yang ketiga, peristiwa Naaman sembuh karena mencelupkan dirinya di dalam sungai Yordan dengan apa yang diucapkan Elisa. Dan yang keempat, proses yang pasti saudara tahu semua, di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang Yahudi di sana, dan termasuk juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terjadi semua di sungai Yordan. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Why this is happening to me? Kenapa saya harus melewati jalan yang depannya gelap, gak jelas seperti apa, arusnya kuat, mungkin kita ke bawah arus, rasanya hidup dalam penderitaan, kesengsaraan yang tiada henti. Namun kalau saudara masih ada di sini, ketahuilah Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan semua dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Saya diingatkan di kitab Mazmur berkata, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Katakan kiri kanan saudara, be still and know that He is God. Tenanglah dan ketahuilah Tuhan itu Tuhan kita. Amin saudara. Kabar baiknya, di tengah masalah, rintangan, tantangan, di jalan yang belum pernah kita lalui, akan selalu ada mujizat, akan selalu ada perkara besar yang akan kita lalui bersama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang akan menyertai kita. Di jalan yang belum pernah kita lalui, ada Tuhan di sana. Dan kalau kita lewat jalan itu, Tuhan mengizinkan kita untuk naik kelas, untuk naik level. Karena itu saudara, sebelumnya kita harus mengerti dulu kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau tekanan itu. Yang pertama, karena Dia ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Yang kita alami hari ini, semua seturut dengan kehendak Bapa. Bisa dikatakan tidak ada yang tidak baik. Katakan kira-kira saudara, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Yang kedua, supaya nama Tuhan ditinggikan lewat kejadian yang kita alami. Yang ketiga, supaya iman saudara dan kepercayaan kita semakin bertumbuh, semakin besar lagi. Saudara, kalau kita gak pernah ngalamin kesengsaraan, tekanan, penderitaan, hidup kita mah santai-santai aja. Tapi karena ada penderitaan, kita tahu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita tahu kita harus bangkit, kita harus membangkitkan iman kita dan kepercayaan kita
pasti akan dipulihkan. Dan yang keempat, supaya menjadi kesaksian bagi orang lain lewat apa yang saudara alami. Saudara percayakah saudara, kalau nggak ada penderitaan, nggak ada mujizat. Kalau nggak ada mujizat, nggak ada kesaksian. Walaupun mujizatnya masih OTW, tapi kita berani kesaksian. Di sanalah beritanya disampaikan dengan luar biasa dan nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin saudara. Walaupun masih OTW, sama-sama katakan masih OTW, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Paulus menuliskan firman yang luar biasa mengenai kesengsaraan. Roma 5 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama katakan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan amin. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata kesengsaraan ujung-ujungnya membawa saudara masuk dalam pengharapan yang baru. Yang luar biasa, Tuhan selalu punya cara. Yang luar biasa, cara Tuhan gak masuk akal kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin saudara. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. So mari kita lihat, mungkin kita dalam tekanan kesengsaraan, penderitaan. Tapi lewat itu semua ada pengharapan. Ada pengharapan. Kasih senyuman kiri kanan saudara, katakan ada pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan saudara. Kapanpun itu, setiap menit, setiap detik. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, hari ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Mari kita belajar dari seorang raja yang memimpin bangsa Yehuda hari itu, yang bernama Raja Yosafat. Bagaimana kita mengalami kemenangan dalam kesengsaraan, dalam tekanan, dalam penderitaan yang kita alami. Saudara, apa yang Raja Yosafat alami hari itu? Ketika dia dikepung oleh 3 pasukan, hari itu tiba-tiba ada bangsa Moab, Amon, dan orang Meunim tiba-tiba mau mengepung Yosafat. Dan layaknya manusia biasa, Yosafat juga merasa takut. Tapi ternyata ujung-ujungnya Yosafat mengalami kemenangan. Dan kita akan lihat sama-sama apa yang Yosafat lakukan. Kenapa Yosafat bisa mengalami kemenangan dalam tekanan? Kenapa Yosafat bisa mengalami kemenangan dalam kesengsaraan yang sedang dialami? Yang pertama, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, yaitu sadarilah bahwa Tuhan yang berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya nggak janjian sama tim PW. Tadi ada lagu God is fighting for us. Kita percaya Tuhan yang berperang ganti saudara. 2 Tawari 20 ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Sama-sama katakan janganlah kamu takut dan terkejut. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah yang percaya. Katakan wuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Bukan kita yang berperang, namun Tuhan yang berperang ganti kita. Dalam tekanan, penderitaan yang begitu besar, terkadang kita dibuat untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Fokusnya hanya dengan willpower kita. Willpower kita sendiri gak bisa. Padahal kalau kita cuma fokus sama willpower kita doang, kekuatan kita doang, akhirnya kita kehilangan fokus, kita kehilangan waktu untuk satu hal yang paling penting, yaitu penyembahan. Kita jadi gak bisa nyembah Tuhan karena hati kita terlalu banyak masalah. Karena pikiran kita terlalu banyak masalah. Akhirnya kita kehilangan waktu untuk yang esensial.
yaitu penyembahan, worship. Ketika kita cuma berusaha dengan willpower dan kita kehilangan worship, akhirnya kita pasti kalah. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Saudara, kita dibuat gagal fokus kepada tekanan itu, atau penderitaan atau kesengsaraan, sampai kita gak bisa fokus lagi untuk berdiri atau bahkan duduk tenang di hadapan Tuhan dan berkata, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Kita dibuat gagal fokus oleh tekanan itu. Padahal firman Tuhan mencatat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Sebab itu, kalau kita udah gak kuat lagi, if this is too big for us, if this is too heavy for us, it means it doesn't belong to you. Artinya peperangannya bukan peperangan kita, tapi peperangannya Tuhan. Kalau ini terlalu berat dalam hidup kita, ini terlalu sulit buat kita, kita cuma bilang, Tuhan, I give it to you. Tuhan, aku berserah sama Tuhan. I surrender to you. Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara tahu, tahun ini, PIH ini juga simbolnya seperti orang lagi mengangkat dua tangan. Luar biasa. Simbol dari berserah, saudara. You know, ketika kita angkat kedua tangan kita, Tuhan turun tangan, ambil alih kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Itu simbol kita berserah kepada Tuhan. Dan biarlah siang hari ini firman Tuhan menguatkan kita. If this is too big for you, berserah. Kalau gak bisa lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Kita harus balikin ke Tuhan, karena kita tahu peperangannya bukan kita yang akan perang, tapi ini tugasnya Tuhan. Jangan mencoba melakukan tugasnya Tuhan, karena kita gak akan sanggup melakukan tugasnya Tuhan. Karena ini peperangannya Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita menang. Katakan amin, saudara. Willpower terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahkan ayat 16-17 bangsa Israel hari itu disuruh baris. Get into position. Bukan untuk berperang, namun untuk melihat pembebasan, kesembuhan, pemulihan, bahkan kemenangan yang mereka terima. Karena ini peperangannya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan yes. Yang pertama, sadari Tuhan yang berperang ganti kita. Yang kedua, saudara, sadari apa yang Anda perkatakan. Katakan yes. Tahun PIH juga berbicara tentang mulut. Harus ingat tahun ini tahun double grace, double anugerah, double kasih karunia buat kita yang percaya. Tapi kita harus perhatikan, sadari apa yang kita katakan. Kalau kita terus mengatakan ketika masalah itu terjadi, kita katakan matilah aku, mampuslah aku, maka kita mati dan mampus, saudara. Bangkrutlah aku, maka bangkrutlah kita. Tapi kalau kita menghadapi masalah yang besar dan kita bilang, aku yakin aku pasti menang karena aku punya Tuhan yang besar. Aku yakin hari ini aku gak akan gagal, aku akan sukses. Aku yakin disembuhkan, aku yakin dipulihkan. Aku yakin anak-anakku diberkati, hidupku diberkati. Maka kita akan menerimanya. Sadari apa yang kita katakan. Sadari apa yang kita perkatakan. Belajar dari Yosafat, 2 Tawari 20 ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan, kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Namun yang luar biasa berikutnya, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sama-sama bilang, wow. Yosafat takut, lalu dia mengambil keputusan untuk sembunyi. Tidak. Yosafat takut, lalu dia mengambil keputusan untuk pergi ke jembatan Barelang. Mau lompat gak ya? Tidak. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ketakutan terbesar apa yang sedang kita alami? Tuhan mengingatkan kita,
cari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kalau lagi takut cari Tuhan yuk. Jangan cari yang lain. Kalau lagi takut cari Tuhan. Raja Yosafat mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda untuk berdoa, berpuasa. Dan ini kuncinya saudara. Kalau dari ayat 6 sampai ayat 12, kalau Anda baca nanti di rumah silakan Anda baca. Raja Yosafat hanya memperkatakan dia butuh Tuhan. Hanya memperkatakan Tuhan akan membawa kemenangan. Tuhan akan melepaskan. Tidak ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Karena ketika dia takut, dia datang mencari Tuhan. Namun ayat 9 boleh ditampilkan. Ada yang luar biasa. 9 yang B. Dikatakan seperti ini saudara. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kaminya kita ganti dengan aku saudara. 1, 2, 3. Dan aku akan berseru kepadamu di dalam kesesakan aku sampai engkau mendengar dan menyelamatkan aku. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Berseru kepada Tuhan dan dia akan menyelamatkan kita. Amsal 18 berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Matius 12 berkata setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapannya pula engkau akan dihukum. Sadari apa yang kita perkatakan hari ini. Tahun Pei 55, 5785 ada 2 angka 5 double grace. Saudara yang luar biasa lagi. Pei itu artinya mulut dan hei artinya melihat. Sama-sama katakan melihat. Saudara, berapa banyak saudara yang mau melihat mujizat? Mau melihat kemenangan? Lambaikan tangan saudara. Perhatikan P-nya, mulutnya. Dengan memperkatakan yang baik dari sekarang. Kita akan alami mujizat. Kita akan lihat mujizat. Kita akan lihat kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kalau mau melihat mujizat kemenangan terjadi, hari ini medan peperangannya, pertempurannya ada di mulut kita. Apa yang mau kita katakan? Kita mau katakan yang sebaliknya yang sedang kita alami? Atau kita mau mengikuti emosi kita dan kita turutin ego kita dan tenggelam dalam masalah? Itu pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, dari kacamatanya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup saudara, pasti ada sesuatu yang baik di balik itu semua. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Karena itu perkatakan semua yang baik. Kalau kita mau menyongsong saudara, karena selalu dikatakan tiap akhir tahun Bapak Gembala kita selalu kasih pesan yang luar biasa untuk menyeberang tahun. Dan ini sudah di November, sudah mau Natal, sudah mau nyebrang tahun lagi. Tapi tidak semua orang dapat kesempatan untuk dapat menyeberang setiap tahun saudara. Dan kalau kita masih dapat kesempatan untuk menyeberang setiap tahun dan kita mau mengubah kehidupan kita, hari ini belajar. Change, if you want to change the direction of your life, change the direction of your lips. Change the declaration of your lips. Kalau engkau mau melihat hidupmu diubahkan, ubah deklarasi kita. Ubah yang kita katakan. Dan kita akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kemenangan demi kemenangan, keberuntungan, kebaikan akan mengalir dalam kehidupan kita. If you want to change the direction of your life, change the declaration of your lips. Mulai hari ini, detik ini juga berseru kepada Tuhan. Perkatakan, aku pasti diberkati. Aku pasti ngalamin mujizat. Walaupun belum melihat, tapi aku yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Tuhan gak pernah gagal. Yang ketiga, saudara. Sadari bahwa, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sadari kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan, di tahun ini. Menjelang akhir tahun, peperangan terjadi. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan.
tidak bisa tidak. Karena kita nggak tahu jalan apa yang di depan yang belum pernah kita lalui itu seperti apa, kita belum tahu. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak ada yang gandeng tangan kita. Tapi saudara percaya kalau sama Tuhan, Tuhan yang gandeng tangan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada di sana. Karena Dia dekat. Dia gak pernah jauh, Dia selalu ada. Sadari bahwa kita harus semakin dekat dengan Tuhan. 2 Tawari 20 ayat yang ke-18. Apa yang Yosafat lakukan saudara? Hari itu dikatakan lalu berlututlah Yosafat. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah saudara. Sampai begitu. Dengan mukanya ke tanah. Dan itu bukan hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa. Ketika Yosafat melakukan itu. Seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Hari ini sadari bahwa kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-6 berkata, oleh firman Yahweh langit dijadikan. Dan oleh nafas mulutnya seluruh pasukan-pasukan mereka. Saudara tahu YHWH itu sebenarnya ngomongnya gini. Karena itu hembusan nafas. Dan itu bukan kata yang bisa disebutkan begitu saja dengan biasa. Tapi saudara tahu sebenarnya cara menyebutkannya adalah dengan hembusan nafas. Yahweh. Coba sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yahweh. Saudara kebayang gak? How great is our God. Ya. Sebenarnya gak usah keluar suara pun dengan nafas aja bisa disebutkan. Yahweh. Ketika hari itu Tuhan menghembuskan nafasnya. Oleh firman Yahweh. Langit dijadikan. Oleh roh mulutnya seluruh pasukan-pasukan mereka. Dan sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Sama-sama katakan ruah. Ruah Elohim itu ketika dihembuskan oleh Tuhan. Saudara tahu? Kalau bayangin. Ketika Adam dihembuskan nafas oleh Tuhan. Itu jaraknya gak mungkin jauh. Gak mungkin 10 meter terus Tuhan tapi jaraknya pasti dekat. Face to face. Muka ketemu muka. Dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Maka masuklah itu. Harus dekat. Sama-sama katakan harus dekat. Kalau jauh gak bisa. Nah saudara, ketika dekat. Ketika nafas itu, ruah itu dihembuskan. Saudara tahu yang masuk apa aja? Yang pertama DNA-nya Tuhan. Yang kedua ada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga ada otoritas daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Ketika kita dekat sama Tuhan ada DNA itu. Ada kuasa Tuhan. Ada otoritas untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan membawa kita masuk dalam kemenangan. Sadari kita harus dekat kepada Tuhan hari ini. Sehingga kita dihembuskan ruah itu saudara. Dan ketika kita membangun penyembahan kita. Hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Otoritas Tuhan. Dan DNA Tuhan ada dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita menyembah Tuhan. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita sebentar. Dan pejamkan mata saudara. Just bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan ingatkan, fokus kepada penyembahanmu. Fokus kepada penyembahanmu. Sekali lagi, fokus kepada penyembahanmu. Thank you Lord. And all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Mari sembah Dia. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. Come on, sing all my life. Oh, you have been faithful to us, Jesus. All my life, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. We thank you, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Oh, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Come on, perkatakan itu saudara. Terjadi. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. Oh, I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Jesus, all my life you have been faithful. Thank you, Abba Father. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kau layak terima pujian. Fokus kepada penyembahan saudara. Dan kau akan merasakan Tuhan. DNA Tuhan. Kuasa Tuhan. Otoritas Tuhan. Masuk dalam hidup saudara. Kita punya kuasa, otoritas untuk menang. Dan yang terakhir saudara, yang keempat. Ini yang kita kadang suka gak berani. Sadari kita harus tetap maju dan menghadapi. Sama-sama kita bilang, 1, 2, 3. Sadari kita tetap harus maju dan menghadapi. 2 Tawari 20 ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda, Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Tuhan gak stop sampai sana. Tapi Tuhan bilang apa? Majulah besok menghadapi mereka. Bilang kiri kanan saudara, majulah dan hadapi mereka. Kita sering kali ketika ketemu Goliat, kita langsung ngumpet. Ketika kita ketemu tekanan yang besar, kesengsaraan, kita lihat. Terus kita ciut. Tapi harusnya hari ini ketika kita lihat Goliat yang begitu besar, tekanan yang begitu besar, kita balik kanan sebentar, kita lihat Tuhan, aku butuh Tuhan yang besar. Maka kita balik kanan dan kita bilang, Goliat yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Kita harus tetap maju menghadapi tekanan itu. Karena Tuhan bilang, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Majulah, tetap maju. Tetap hadapi. Tapi yang luar biasa, ketika mereka maju, mereka tetap berani maju ke medan pertempuran saudara. Mereka gak tinggal diam. Mereka tetap maju, mereka melakukan semua yang Tuhan lakukan. Dan di depan mata mereka,
mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Di depan mata mereka, mereka lihat mujizat itu. Di depan mata mereka, mereka lihat musuh mereka kalah sendiri. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Katakan amin saudara, katakan Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan gak pernah suruh kita mundur atau gak maju. Tapi Tuhan tetap suruh kita maju, hadapi masalahmu. Dan Tuhan akan kasih kemenangan. Next. Saya ambil highlightnya saudara sedikit. Karena itu hari ini, take your position. Face the truth and see and experience the victory. Not just see, but experience. Jangan cuma lihat, tapi alami kemenangan itu. Take your position. We have to know where is our position. Kita harus tahu kita ada di mana posisinya. Face the truth. Karena Tuhan baik. Kita kadang gak berani. Tapi hari ini belajar. Face the truth karena Tuhan baik. See and experience the victory. Lihat. Tapi jangan cuma lihat. Alami kemenangan. Saudara jangan cuma mau dengar kesaksian orang. Tapi hari ini biarlah kita alami itu. Tapi hari ini biarlah kita yang bersaksi gantian saudara. Jangan cuma bilang saya dengar kesaksian ini Pak, saya dengar kesaksian ini. Tapi hari ini biarlah mulut kita yang bersaksi. How great is our God. Betapa luar biasanya Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kita. See and experience the victory. Hari itu mereka menghadapi musuh bukan sendiri. Hari itu mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan pujian, bersorak-sorai menyanyikan pujian, bersorak-sorai sama-sama bersorak-sorai. Kasih tepuk tangan bersorak-sorai, shout Hosanna, haleluya. Katakan Tuhan luar biasa, you're amazing, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah. Engkau luar biasa Tuhan. Sekali lagi tanpa musik kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sorak-sorai, come on. Ketika mereka bersorak-sorai menyanyikan pujian, musuh mereka terpukul kalah saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-26, hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Mereka bersorak-sorai. Karena mereka tahu Tuhan yang berperang ganti mereka. Memberikan kemenangan, bukan kemenangan yang kecil, bukan. Tapi kemenangan yang begitu besar saudara. Katakan amin saudara. Ayat terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ayat ini yang menjadi one of my favorite verse. Ayat yang saya terus perkatakan bertahun-tahun lamanya. Dan mari kita alami bersama saudara. Kita baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia yang percaya. Katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, kita tutup dengan pujian, sorak-sorai. Because God is fighting for us. Come on. Sama-sama tepuk tangan, sama-sama saudara. Kita percaya Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, ketika kita nyanyikan pujian ini, mari imani terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, mari bangkit. Sama-sama nyanyikan. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be
are healed. Mari katakan, I will live. I will live, I will not die. I will resurrection, power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan, Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, come on. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ we live, and I am here in Jesus' name. Mari sama-sama tepukkan di atas kepala saudara, come on. Kita percaya Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kalau kau percaya dengan imanmu, sama-sama katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout. Sekali lagi katakan, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, Come on. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am here in Jesus' name. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara, come on. Katakan haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kami tahu Engkau berperang ganti kami. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau luar biasa. Hari ini apapun yang sedang kami alami, saudara. Mungkin apapun yang sedang kita alami hari ini, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa siang hari ini, apapun yang sedang kami alami, setiap saudara-saudaramu alami Tuhan hari ini, dimanapun kami berada, kami berdoa saat ini. Tuhan yang berperang ganti kami. Kami akan melihat kemenangan, kami akan lihat kesembuhan, kami akan melihat pemulihan terjadi, digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu, kami terima DNA Tuhan. Kami terima kuasa, kami terima otoritas. Iblis dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada di bawah kaki kami. Kami menginjak iblis Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Apapun pergumulan sebesar apapun, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu dekat di dalam kehidupan saudara. Sadari betul bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kuatkan kami Tuhan. For you are great. Kau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Dan kami percaya kami semakin dikuatkan hari ini. Kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kita. Karena itu kami bersyukur
Engkau baik Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk.